Assalamualaikum teman-teman semua, bagaimana kabar kalian? Saya harap kalian sehat-sehat saja. Kali ini kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan mengenai gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan dibagi menjadi 7. Ada gaya kepemimpinan transaksional, transformasional, laissez-faire, otoriter, harismatik, partisipatif, dan demokratif. Perkenalkan, nama saya Adita Putra Wisudardinananta, NPM 191010318. Kepemimpinan transaksional. Transaksional berasal dari kata transaksi yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti kegiatan jual dan beli antara dua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli. Menurut Visio, kepemimpinan transaksional merupakan suatu gaya kepemimpinan di mana seorang pemimpin yang memfokuskan perhatiannya pada transaksi interpersonal antara pemimpin dengan karyawan, yang dimana menghubungkan antara pertukaran. Secara pengertian tersebut dapat diartikan kepemimpinan transaksional merupakan suatu cara dari pemimpin untuk menggerakkan bawahannya atau karyawan dengan cara memberi imbalan dengan alasan setiap kontribusi dari karyawan tersebut kepada suatu organisasi. Ciri-ciri kepemimpinan transaksional. Kepemimpinan transaksional sangat memperhatikan nilai moral seperti kejujuran, keadilan, kesetiaan, dan tanggung jawab. Inti dari kepemimpinan transaksional. Gaya kepemimpinan transaksional ini lebih mementingkan kepada individu daripada kepentingan kelompoknya. Dalam hal ini, kepentingan individu berarti yaitu karyawan, karena akan berdampak baik pada organisasinya jika karyawannya sendiri sudah bekerja dengan baik. Kepemimpinan transformasional adalah kemampuan pemimpin dalam menginspirasi dan memotivasi pengikut untuk meraih hasil yang lebih besar dari yang semula direncanakan. Kepemimpinan transformasional harus mampu mendefinisikan, mengkomunikasikan, mengartikulasi visi organisasi sehingga bawahan harus menerima dan mengikuti kredibilitas pemimpinnya. Ciri-ciri kepemimpinan transformasional adalah mengidentifikasi dirinya sebagai agen perubahan, memiliki sifat pemberani, mempercayai orang lain, bertindak atas dasar sistem nilai, meningkatkan kemampuannya secara terus-menerus, memiliki kemampuan untuk menghadapi situasi yang rumit, dan memiliki visi ke depannya. Bass dan Riggio mengemukakan bahwa kepemimpinan transformasional memiliki 4 dimensi, yaitu idealist influencer, inspiration motivation, individualist consideration, dan intellectual stimulation. Faktor-faktor yang menggambarkan pemimpin transformasional adalah karisma, inspirasional, perhatian individual, dan stimulasi intelektual. Kepemimpinan transformasional fokus pertama terarah pada kepentingan bawahannya. Kedua, berupaya untuk memberikan perhatian pada nilai-nilai etis. Ketiga, tidak menggurui, melainkan mengaktifkan para pengikut untuk melakukan inovasi-inovasi untuk bangkit dari keterpurukan. Keempat, mengandung muatan stimulasi intelektual. Kelima, menghidupkan dialog dalam strata sosial lewat komunikasi politik yang sehat. Gaya kepemimpinan transformasional ini mampu membawa perubahan-perubahan yang lebih mendasar seperti perluasan nilai-nilai, tujuan, kebutuhan bawahan, dan perubahan tersebut itu berdampak pada upaya bawahan karena dengan terpenuhinya kebutuhan yang lebih tinggi membuat bawahan mempertinggi motivasi dalam pencapaian hasil kerja yang lebih optimal. Saya Aryani akan menjelaskan gaya kepemimpinan yang ketiga, yaitu gaya kepemimpinan laissez-faire. Secara harfiah, laissez artinya mengizinkan dan faire artinya bebas. Jadi, kepemimpinan laissez-faire ini memberikan kebebasan, artinya kemampuan mempengaruhi orang lain untuk bekerja sama mencapai tujuan suatu organisasi, semuanya diserahkan kepada bawahan. Adapun ciri dari gaya kepemimpinan ini yaitu yang pertama, pemimpin memberikan kebebasan penuh dalam mengambil keputusan baik secara kelompok atau individu dengan minimum partisipasi pemimpin, bahkan terkesan acuh tak acuh. Yang kedua, pemimpin memberikan kebebasan mutlak kepada stafnya
dalam menentukan segala sesuatu yang berguna bagi kemajuan organisasinya tanpa bimbingan darinya. Yang ketiga, pemimpin tidak berpartisipasi sama sekali dalam organisasi yang dipimpinnya. Yang keempat, pemimpin memberikan komentar spontan atas aktivitas-aktivitas anggota dan ia tidak berusaha sama sekali untuk menilai atau tidak melakukan evaluasi terhadap kinerja dari anggota organisasi tersebut. Kekurangan menggunakan gaya kepemimpinan ini yaitu sering terjadi konflik dalam organisasi karena penyampaian argumen-argumen dari masing-masing individu yang berbeda, makanya sering terjadi konflik dalam mencapai tujuan. Gaya kepemimpinan otoriter adalah pemimpin bertindak diktator kepada bawahan. Jadi sifat pemimpin itu suatu kemutlakan dari perintah, tindakan, pemberitahuan, dan lain-lain. Jadi bawahan itu selalu mengikuti pemimpin. Contoh pemimpin yang menerapkan gaya kepemimpinan otoriter itu ada Adolf Hitler, Saddam Hussein, Husni Mubarak, dan lain-lainnya. Untuk kelebihan dari gaya kepemimpinan otoriter itu tuh ada keputusan yang mutlak, jadi lebih efisien waktu dalam memutuskan suatu putusan. Terus biasanya kepemimpinan gaya ini tuh memiliki pemimpin yang sifatnya lebih tegas kepada bawahannya. Terus gaya kepemimpinan itu mudah diawasi. Kenapa mudah diawasi? Karena pemimpin bersifat mutlak dan dia hanya melihat mengawasi kondisi karyawan-karyawan saja, bawahannya saja. Untuk kelebihannya itu ada 3 tadi, dan untuk kelemahannya itu ada 6. Yang pertama itu suaranya itu tuh kaku dan menakutkan. Jadi karena kepemimpinan itu bersifat mutlak oleh pemimpin, jadi bawahan tidak bisa memberi masukan. Terus banyak keluhan karena karyawan tidak nyaman, karena itu bersifat apa yang diberitakan oleh pemimpin. Kepemimpinan karismatik. Karismatik adalah keadaan atau bakat yang dihubungkan dengan kemampuan yang luar biasa dalam hal kepemimpinan seseorang untuk membangkitkan rasa kagum dari masyarakat terhadap dirinya. Ciri dan perilaku kepemimpinan yang karismatik adalah mempunyai visi dan ia mampu mengungkapkan visinya secara lantang, serta mempunyai keterampilan komunikasi yang bagus dan baik, dan bersedia membuat pengorbanan diri dalam mengambil resiko pribadi. Ciri dari perilaku pengikut pemimpin karismatik adalah sangat menghormati dan menghargai pemimpinnya, serta mencintai pemimpinnya dan patuh terhadap segala keputusan yang diambil oleh pemimpinnya. Kepemimpinan karismatik dapat dibedakan menjadi 2. Yang pertama, karismatik positif, yang kedua, karismatik negatif. Kepemimpinan karismatik positif memiliki orientasi kekuasaan yang sosial, yaitu secara menyeluruh dari perusahaan tersebut. Kalau karismatik yang negatif, yaitu memiliki orientasi kekuasaan secara pribadi untuk dirinya sendiri. Sisi gelap dari kepemimpinan karismatik ini, mereka cenderung untuk membuat keputusan yang beresiko, yang dapat mengakibatkan kegagalan serius. Dan mereka cenderung untuk membuat musuh yang kuat, yang akan menggunakan kegagalan mereka sebagai kesempatan untuk memindahkan mereka dari kantornya itu. Saya mengambil 2 tokoh sebagai contoh tokoh yang menggunakan gaya kepemimpinan karismatik dalam memimpin. Yang pertama ada Insinyur Soekarno. Gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh Insinyur Soekarno berorientasi pada moral dan etika ideologi yang mendasari negara, sehingga sangat konsisten dan sangat fanatik. Sifat kepemimpinan yang dipakai beliau adalah percaya diri yang kuat, penuh daya tarik, penuh inovasi, dan inisiatif. Yang kedua, gaya kepemimpinan Mahatma Gandhi. Beliau menggunakan bentuk komunikasi yang kuat dan ekspresif saat pencapaian misi, menyampaikan harapan yang tinggi dan memperlihatkan kejayaan kepada para pengikutnya. Saya Arifin Fathul Halim akan menjelaskan tentang kepemimpinan partisipatif. Kepemimpinan partisipatif didefinisikan sebagai persamaan kekuatan dan sharing dalam pemecahan masalah bersama dengan bawahan, dengan cara melakukan konsultasi dengan bawahan sebelum membuat keputusan.
Kepemimpinan partisipatif berkaitan erat dengan penggunaan berbagai macam prosedur pengambilan keputusan yang memberikan kepada orang lain suatu pengaruh tertentu terhadap keputusan-keputusan pemimpin tersebut. Terdapat 3 istilah terkait dengan kepemimpinan partisipatif, yaitu yang pertama, konsultasi, yaitu pimpinan menanyakan opini dan gagasan bawahan, kemudian pemimpin mengambil sebuah keputusan. Yang kedua, keputusan bersama, yaitu pimpinan bersama bawahan mengambil sebuah keputusan dan keputusan tersebut menjadi keputusan final. Yang ketiga adalah pendelegasian, yaitu di mana seorang pemimpin memberikan kewenangan dan tanggung jawab kepada individu atau kelompok untuk mengambil sebuah keputusan. Jadi, pada intinya, kepemimpinan partisipatif adalah kepemimpinan yang selalu melibatkan seluruh elemen organisasi dalam mengambil kebijakan organisasi. Titik tekannya hanya kepada penggunaan partisipasi mereka. Pemimpin hanya akan menjadi seseorang yang melegalkan apa yang menjadi keputusan semua pihak. Berikut adalah manfaat dari kepemimpinan partisipatif, yaitu yang pertama, kualitas keputusan yang diambil biasanya lebih baik bila para peserta mempunyai informasi dan pengetahuan yang tidak dipunyai oleh pemimpin. Yang kedua, bersedia untuk bekerja sama dalam mencari suatu pemecahan yang baik untuk suatu masalah keputusan. Yang ketiga, keputusan yang diambil biasanya lebih dapat diterima oleh partisipan. Selanjutnya, yang keempat, peluang untuk memperoleh suatu pengaruh terhadap sebuah keputusan biasanya akan meningkatkan komitmen dalam hal tersebut. Yang kelima, kepuasan terhadap proses pengambilan keputusan biasanya juga lebih tinggi. Yang keenam, menumbuhkan dan mengembangkan keahlian dalam mengambil keputusan. Terima kasih. Saya Muhammad Hanif Syarif ini akan menjelaskan tentang gaya kepemimpinan demokrat. Gaya kepemimpinan demokratik adalah gaya seorang pemimpin yang menghargai karakteristik dan kemampuan yang dimiliki oleh setiap anggota organisasi atau bawahannya. Pemimpin yang menggunakan gaya kepemimpinan demokratik memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, menjunjung tinggi harkat dan martabat bawahannya. Yang kedua, terbuka terhadap ide, pandangan, dan saran dari bawahannya. Yang ketiga, berpikir rasional dan objektif. Yang keempat, kemampuan pemimpin mengintegrasikan organisasi pada peranan dan porsi yang tepat. Gaya kepemimpinan demokratik memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama, kekuasaan pemimpin tidak mutlak, yaitu pemimpin tidak memiliki kewenangan yang mutlak dalam pengambilan keputusan, karena setiap keputusan atau kebijakan dilakukan melalui musyawarah mufakat. Yang kedua, adanya komunikasi yang baik, yaitu bawahan tidak perlu segan untuk memberi saran, kritik, atau masukan kepada atasan dengan prosedur yang berdasarkan fakta, sehingga saran atau masukan dapat diterima oleh atasan. Yang ketiga, pengawas di kedua belah pihak, yaitu pengawasan tidak hanya dilakukan dari atasan kepada bawahan, tetapi juga dari bawahan kepada atasan. Yang keempat, pemimpin dan bawahan memikul tanggung jawab yang sama, yaitu pemimpin tidak membebankan seluruh tanggung jawab kepada bawahannya, melainkan memikul tanggung jawab tersebut bersama bawahannya. Yang kelima, adanya kebebasan berpendapat bagi bawahan, yaitu bawahan memiliki kebebasan untuk mengutarakan pendapat dan aspirasi mereka terhadap organisasi dengan prosedur yang benar agar pendapat dan aspirasi mereka dapat diterima. Kelebihan dari gaya kepemimpinan demokratik, yang pertama, bawahan akan merasa semangat dalam menjalankan tugasnya karena merasa diperhatikan. Yang kedua, hubungan antara pemimpin dan bawahan harmonis dan tidak kaku. Yang ketiga, tidak mudah lahir kubu oposisi karena pemimpin dan bawahan sejalan. Kekurangan dari gaya kepemimpinan demokratik, yang pertama, proses pengambilan keputusan berlangsung lama karena pengambilan keputusan diambil melalui musyawarah. Yang kedua, sulit dalam mencapai kata mufakat karena pendapat dari setiap anggota berbeda. Yang ketiga, akan muncul konflik apabila keputusan yang diambil tidak sesuai dan apabila ego dari setiap bawahan sedang tinggi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan,
atau tanggapan bisa dituliskan di forum. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 5 tentang gaya kepemimpinan. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika dari teman-teman semua ada yang ingin menanyakan, silahkan tanya di forum diskusi yang sudah disediakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.